Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Semap episode ke-11. And now I wanna talking about movie. So many movie in the world talking about learning in college. Banyak banget di dunia tuh film-film yang tentang belajar di kampus. Film yang aku suka tuh ada Dead Poets Society yang main tuh Robin Williams yang tahun-tahun kemarin tuh kayak suicide gitu. Aku nggak tahu problemnya apa. Itu bagus banget. Filmnya tentang kayak apa ya, belajar gitu formal, juga dormitory, tapi si Mr. Keating tuh namanya, dia ngajarin tentang klub puisi rahasia secret gitu. Jadi dibenturin antara disiplin sama kreativitas. Nah, kalau di India tuh ada Amir Khan yang bikin Three Idiot, All Is Well tuh bagus banget juga. Itu juga sama kayak dibenturin kayak aturan, rules pemerintah, rules belajar, dan kreativitas tuh kayak dibenturin gitu. Dan beruntungnya karena aku sekarang ngajar di Semap dan di sini aturannya kayak combine gitu antara sistem yang kayak disiplin tapi juga anak-anak juga dibiarin untuk ngebuka keran minat bakatnya masing-masing. Jadi antara art kiri kanan tuh digabungin, akhirnya munculin lulusan yang keren-keren banget. Di antaranya nih Tadus Binimat tahun sekarang itu ada Bang Arkan yang di UI, juga ada Bang Tirta yang kemarin di UGM baru keterima tuh, keren banget, dan masih banyak lulusan keren lainnya. Itulah kenapa Semap tuh punya slogan We are different and we are excellent. Jadi pada episode kali ini aku mengundang alumni yang lulus tahun 2000 sekian, aku lupa lagi. Udah ada di sini. Halo Bang Sandi. Halo Kang Jam-Jam. Sehat Bang Sandi? Alhamdulillah, sawang-sulna. Alhamdulillah. Bang Sandi, kita retake ya sebenarnya ya. Teman-teman, jadi gini, kita tadi udah record ya, cuma ada something trouble, aku nggak tahu ada meteor jatuh atau apa. Kita balikan lagi, tapi it's okay lah ya. Lumayan ya, 19 menit katanya. 19 menit. Pemanasan. Oke, Bang Sandi, kita harus ngulang dialog nih. Bang Sandi ini berarti lulus tahun 2017 lulus dari sini. Oke, sekarang responnya udah nggak natural, tapi it's okay lah ya. Wah, 2017. Tapi jauh lebih asik. 2017 lulus, terus ngelanjutin di UIN Jakarta. UIN Jakarta, enak ya di pusat. Bang Sandi sekarang justru aku mau belajar nih, karena Bang Sandi itu lulusnya udah lama, bahkan maksudnya pas Bang Sandi lulus aku baru ngajar angkatan adik kelasnya Bang Sandi di sini. Jadi aku nggak ngalamin masa-masanya Bang Sandi dulu Semap kayak gimana, tapi kayak karya yang sekarang Bang Sandi bikin, organisasi pergerakan tuh kecium ke sekolah kita harumnya gitu. Makanya kita undang pada podcast hari ini. Bang Sandi, aku langsung aja deh mau apa ya? Okay. Mau ngegelitikin Bang Sandi, nge-trigger aja. Bang Sandi coba ceritain dulu di Semap kayak gimana. Terus Bang Sandi juga ketos juga dulu ketua OSIS kayak gimana, dan efeknya ke kuliah sekarang sampai jadi ngebikin Bang Sandi yang sekeren ini. Ya sebenarnya kalau di Semap itu saya sebenarnya hokinya tuh di Semap sih. Banyak hal yang bisa saya ambil, bisa saya terapkan, bahkan apa yang saya lakukan hari ini tuh nggak terlepas dari apa yang dulu saya pernah belajar di Semap gitu. Saya mungkin masuk 2014 waktu itu. Kemudian pas 2014 itu langsung kan saya dulu waktu itu kalau disebut pindahan ya, cuman baru 2 minggu itu saya pindah ke Semap, 2 minggu di sekolah lain. Di sini juga baru 2 minggu sih. Sekolahnya di mana? Di mana? Di Tasik. Daerah Tasik kan. Ya. Oke. Soalnya aku dulu juga lihat di Tasik. Berarti pindah ke sini. Ya. Pindah, maksudnya baru 2 minggu kan, maksudnya di sana juga mungkin belum belajar ya? Iya, belum. Masih kayak MOPD apa sih namanya? Kayak gitu-gitu. Iya. Kayak perkenalan ya, salam gitu lah ya. Terus ke sini, tapi udah bisa masuk lah ya, alhamdulillah gitu. Udah bisa kelewat. Belum kelewat. Saya SMP tuh di Tasik sebenarnya. Baru ke Ciamis ya SMA. Jadi saya juga nggak begitu banyak tahu tentang Ciamis, termasuk Darussalam walaupun rumah deket gitu. Jadi waktu itu saya juga nggak tahu perbedaan mana sama SMA tuh apa. Cuman orang tua kayaknya ini SMA plus tuh banyak plusnya gitu. Bapak tahu Pak Koko tuh wah dia hebat di Ciamis, keren gitu. Nah teman-teman, kita ngegibah sedikit ya tentang Bapak pembina kita. Pak Koko itu keren banget ya. Kita sebutin beliau itu Bapak Profesor Dr. Koko Komarudin, itu keren banget karena aku kan orang Banjarsari ya. Nah, beliau itu terkenalnya, di aku tuh terkenal banget karena beliau semasa mudanya selain aktif di politik juga beliau aktif ceramah ke kampung-kampung. Jadi kalau ada yang nanya, Zam, Kiai Darussalam sehat? Kiai Darussalam kan ada banyak Pak
Haji Koko, Kang Koko, oh sehat gitu, alhamdulillah gitu. Jadi emang mungkin ibunya Bang Sandi pun taunya beliau ya bapak pembina kita gitu ya. Iya. Jadi ketriggernya dari sana, oh ya Semapus Darussalam gitu. Ya udah masuknya SMA Plus Darussalam aja itu tanpa nggak tahu tuh mana kayak gimana. Pas masuk, oh ternyata SMA Plus itu memang beda gitu sama Aliyah gitu. Oke. Ada beberapa perbedaan. Bang Sandi kayaknya sih pas kesini sekolah kita tuh nggak giant school gitu, tapi yang sekolahnya yang small asri, terus yang kayak apa sih? Hanya kalau di One Piece tuh ya kita apa sih? Kelompoknya Luffy teh. Aku lupa nama perahunya apa. Aduh, bukan penggemar One Piece. Oh, bukan penggemar One Piece. Maksudnya kita bukan kapal Big Mom yang gede itu. Kita kapalnya kecil tapi di sini kekeluargaannya keren. Bang Sandi sempat agak kaget nggak sih sekolah kita nggak terlalu gede gitu secara bentuk ya? Kalau untuk kelas 10 waktu itu pertama kali masuk kan di atas ya sekolah gitu. Kaget banget. Jadi kan waktu itu kalau saya di pesantren, SMP pesantren, itu kan kayak semua tuh boleh gabung gitu. Saya kira SMA Plus tuh walaupun posisi sekolahnya di situ, kita bisa main basket di Alia, kita bisa masuk ke perpusnya, ke kantor gurunya. Cuman beda sekolahnya aja. Ternyata kita kayak masing-masing itu kan. Dan itu benar-benar kecil waktu di atas. Iya, waktu di atas. Karena masih embrionya lah, masih pembangunan kan. Pembangunan kayak gitu-gitu. Wah, kata saya kok kecil gitu kan. Cuman sempat kepikiran, wah ini kecil banget. Kecil banget nih sekolah. Nggak kayak biasa lah ngebanding-bandingin, nggak kayak sekolah saya dulu gitu. Iya. Kalau bicara Darussalam itu memang besar gitu, gede banget, namanya juga udah harum kemana-mana. Pas masuk SMA Plus, kecil ya. Tapi pas justru saya juga banyak bertemu dengan senior-senior yang luar biasa tuh waktu masih di atas tuh sampai kelas 11. Dulu waktu saya masih maba, masih ya kelas 10 lah. Iya, kelas 10. Masih belum tahu apa-apa tuh. Siswa baru. Ada Kang Sidik. Aku tanya sekarang jadi owner apa sih namanya? Sorgap ya. Sorgap. Punya outletnya juga udah ada kan. Ada. Waktu itu saya lagi ngobrol-ngobrol lah. Terus angkatannya 2015 waktu itu Kang Irfan dan teteh-tetehnya, Kang ini ada Sandi nih, dia aktif dan lain sebagainya nih. Terus Sandi kawitna di mana gitu lah ditanya biasa. Dari Serung Dayung kan gitu kan. Siap, Sandi harus jadi penggebrak semap. Terus dia waktu itu tuh posisi semap tuh lapang, jadi di pinggir lapang tuh ada lemari piala gitu Kang. Oke. Itu cukup berkesan sih sampai hari ini. Kang Sidik tuh nepuk ini saya, Sandi, Akang tunggu ya. Nanti kamu nyumbang di situlah beberapa nggak apa-apa. Oke. Akhirnya gitu. Saya orang tuh berekspektasi terhadap saya kalau saya itu harus bisa menyumbangkan piala gitu di situ. Itu luar biasa sih. Maksudnya senior-seniornya, alumninya nyambut kita tuh dahsyat. Iya, dahsyat. Dan ternyata itulah justru yang jadi ruh semapnya. Jadi kita nggak sama sekali nggak ngejual bangunan dengan lapis berlian atau emas perak enggak gitu. Justru ada kehangatan value yang lain. Makanya dialog ini kayaknya nggak bakal di-cut. Maksudnya justru value itu, ruh itu yang jarang ketika senioritas justru jadi bagus karena seniornya ngerangkul adik-adiknya, motivasi dan lain-lain. Bahkan anak-anak semap kemarin tuh sampai mereka udah beres pelajaran ya. Sampai padahal ada waktu istirahat kan, range sebelum asar, mereka tetap di sekolah. Mereka bikin kebun sekolah, sampai angkatan ada yang miara kelinci di sekolah kayak gitu-gitu, saking merasa memilikinya. Bener. Sekolah gitu, semap gitu. Jadi itu sih yang ngebuat aku dulu kayak tertarik. Kayaknya kalau aku ngajar, kayaknya ini tempat yang cocok deh gitu. Karena ada kehangatan itu, Bang Sandi, kehangatan yang luar biasa. Lanjut next. Apalagi pas pindah ke sini nih, pindah ke sini kelas 11. Itu saya kalau nggak salah sih masih jadi ketua OSIS tuh. Jadi ketua OSIS tuh pemilihannya di atas. Waktu masih di atas sekolahnya, terus kinerjanya di bawah. Kinerjanya di bawah. Jadi ini tuh dulu lapangannya juga belum dicor. Belum dicor. Kalau sekarang kita udah punya 2 lapangan gede. Sekarang kalau kita lihat ya biasanya alumni kan lebih menderita gitu pas masuk. Wah udah bagus ya. Menderita dulu udah ada semuanya, lapang ada 2, keren. Dulu pas masuk ke sini, pas pindah sekolahnya yang di bawah, ya ini kan lahannya luas banget ya kan, luas banget. Waktu itu tuh ada wacana green school itu loh dari dulu. Yang Adiwiyata itu, bukan? Saya tuh sebelum itu. Sebelum Adiwiyata ya, masih green school gitu. Masih green school gitu. Cuma memang waktu itu penggeraknya tuh dari OSIS kita. Kayaknya sih bukan klaim sih ini sedikit inilah
Tapi it's okay sih, nggak apa-apa, sah-sah juga. Nggak Waktu itu apa-apa. saya ngerasanya kayak OSIS angkatan kita tuh paling banyak kegiatannya, Kang. Oke. Mulai akreditasi. Oke. Itu kita Iya, gadang. Itu yang saung yang di situ. Ya. Itu yang ngelas tuh anak-anak, Kang. Wah keren. Nah itu kerennya semap. Terus gimana? Anak-anak waktu itu tukang lasnya sok cenah dilas. Ini kayak gini, sok dipasangkeun. Sampai yang tiangnya dimasukin ke tanah, itu kita yang ngangkatnya. Wah gitu. keren. Jadi kayak kesannya tuh waktu itu banyak banget. Terus pertama akreditasi, kedua waktu itu DOS ya. DOS waktu itu alhamdulillah ngundang hula hoop kalau nggak salah. Ngundang hula hoop. Oke. Kita surplus uangnya juga alhamdulillah. Bisa kita pakai jalan-jalan sama anak-anak Semap sama Pak Oji ke Pangandaran. Wah keren banget. Terus waktu itu ada pertama kali di angkatan kita bikin namanya Gebiar SMA Plus. Oke. Gebiar SMA Plus itu pertama kali bikin angkatan saya di OSIS-nya. Sama Jurnalis Plus waktu itu. Jurnalis Plus juga pertama kali bikin PDH lah katakanlah ya. Oke. Bikin baju itu di angkatan saya. Pokoknya saya tuh ngerasa kalau misalnya baju itu sebagai simbol semangat, makanya kita harus bikin baju. Apalagi yang menjadi simbol semangat nih di SMA Plus. Kaos bikin. Dulu anak-anak man kalau main bola itu kan ada ini kan supporter mannya gitu, punya kaosnya. Kita bikin langsung waktu itu. Wah keren banget ya. Kak sama Amin Min. Anak man waktu itu anak-anak man itu kan kalau supporternya punya baju gitu. Oke. Terus kita harus bikin nih kayaknya biar teman-teman juga semangat gitu kalau misalnya kita nonton bola tuturi dan sebagainya. Bikin Amin langsung ngedesain, langsung kita. Tuturi itu kayak di Zipur gitu yang suka seru itu bukan sih? Iya, benar. Kan kalau anak Semap nonton pakainya nggak ada baju simbol kebanggaan gitu. Bang Sani ini, aduh ini kayaknya adik-adiknya harus nonton banget sih biar tahu asbabun nuzulnya nih angkatan siapa gitu maksudnya. Tentu sebelum Bang Sani juga ada kan yang keren-keren, tapi Bang Sani tuh juga punya banyak program dulu jabatan OSISnya. Maksudnya bukan apa-apa, biar angkatan sekarang tuh meskipun sekarang sedang coronavirus, semangatnya kesuntik nih sama alumni. Maksudnya ruh alumninya nyuntik nge-influen ke adik-adik yang sekarang meskipun sedang coronavirus, paling nggak programnya masih ada yang berjalan gitu. Selain itu Bang Sani, selain DOS tadi yang sampai surplus, keren banget itu. DOS terus Gebiar SMA Plus itu nggak ada uang kita Kang. Cuma kita waktu itu disupport juga sama guru-guru, ya udah bikin aja gitu. Yang ngundang banyak orang sehingga Semap tuh dikenal sama orang. Akhirnya bikin yang banyaknya itu adalah lomba mewarnai anak-anak Kang. Itu tahu nggak ratusan Kang yang daftar. Wah keren banget. Jadi waktu itu dibimbing juga sama tempatnya di sini berarti. Di sini. Oke. Udah di sini. Waktu itu ada lomba mading, waktu itu ada lomba cerdas cermat kalau nggak salah, ada lomba mewarnai untuk anak-anak. Sebenarnya ramainya mah sama mewarnai anak-anak gitu teh. Ratusan orang kan sama orang tuanya. Iya, tentu gitu. Diantar juga kan mereka nggak mungkin datang sini pasti wah segala macam. Oh, keren. Aduh, ini jadi sumber inspirasi besar nih. Cuma karena sekarang lagi Covid, aku nggak tahu apakah harus gimana gitu ya, apakah jadi virtual. Tapi yang jelas ruhnya jadi ngepret ke kita wah ini kita harus lebih semangat nih karena dulu angkatan Bang Sandi aja sekeren itu gitu. Berarti totalnya berapa peserta itu kalau dijumlahin? Kalau sama lomba-lomba yang lain 150 ada kali lebih. Banget Iya. Sebenarnya kalau lomba-lomba mading sama LCC nggak begitu banyak. Cuman mengundang banyak orang sih, lumayan mengundang banyak orang. Tapi udah di bawah kan berarti tempatnya? Udah di bawah. Udah di bawah kayak di sini. Nah, Bang Sandi tadi kan Bang Sandi nyeritain tentang di Semap kayak gimana, aktif kayak gimana. Buahnya di college, di kampus tuh gimana sih? Sekarang Bang Sandi, tadi aku lupa lagi apa singkatan. Bang Sandi ini bikin jadi founder banyak banget organisasi, diantaranya Daiplo. Singkatan panjang banget aku tadi nggak hafal. Daiplo itu D-nya tuh development, Y-nya tuh youth, P-nya itu partnership, L-nya itu leadership, O-nya itu opportunity. Jadi tetap yang jadi objeknya adalah youth-nya ya, maksudnya youth generation-nya, anak-anak muda yang jadi objek apa sih sebenarnya? Pemberdayaan pemuda lah ya. Pemberdayaan pemuda. Itu berarti bergeraknya di apa ya? Organisasi yang fokusnya di pemberdayaan pemuda dan juga sosial budaya. Tapi ada isu-isu internasionalnya gitu. Karena tadi dialog ini udah, tapi aku belum, maksudnya pas mau banget mulai, maksudnya keburu ada trouble. Jadi aku sekarang mau ngegali lagi nih, maksudnya ini isu ini kayak gimana, pemberdayaan pemudanya kayak gimana, apakah cukup ngasih informasi aja atau influen pengaruh tentang plural dan lain-lain, aku belum tahu. Jadi silakan Bang Sani ini untuk ngedongeng aja bebas tentang organisasi ini bergerak di bidang apa, isu apa yang disoroti dan lain-lain. Oke. Jadi
Itu bergeraknya di pemberdayaan pemuda sih karena kita dari anak-anak HI, jadi pasti ada nuansa-nuansa HI lah di situ. Jadi nggak lepas dari misalnya tuh apa ya, sesuai sejalan dengan SDGs. SDGs itu kan Sustainable Development Goals yang jadi goalsnya PBB gitu. Terus juga ngelihat ya pemuda di internasional tuh seperti apa sih. Kita juga ngegali tentang diplomasi tiap antar negara. Jadi walaupun youth empowerment, tapi memang ada nuansa HI-nya sih sedikit. Jadi waktu itu kita bikin kalau nggak salah 8 kalau nggak 9 orang ya bikin di kafe. Kayaknya kita bikin ini yuk, bikin NGO gitu yang fokus di kepemudaan gitu. Akhirnya kita bikin, kita pertama kali itu pas pandemi juga sih bikinnya. Jadi udah setahun. Tahun 2020 berarti? 2020. Awal mungkin. Awal. Maret apa Februari ya? Oke. Jadi lupa nih Februari atau Maret lah. Iya. Itu bikin, akhirnya kita bikin kajian sama Profesor Yusni Sabi untuk pertama kali, profesor dari Aceh. Terus ngundang Profesor Abdul Hai dari USA lewat webinar juga. Terus ngundang akhirnya duta besar gitu bercerita tentang diplomasi, politik, pendidikan. Nah, karena youth empowerment ini apa ya luas ya bidangnya. Kita bisa tentang ke pendidikannya, bisa ke perdamaiannya, bisa ke toleransi dan lain sebagainya. Jadi emang kalau disebut fokusnya pemberdayaan pemuda, tapi emang aspeknya luas gitu. Ini luas banget sih. Ini mungkin religion bisa masuk benar nggak sih? Isu agama apa enggak? Enggak sih. Enggak. Kalau lingkungan apa sosial doang nih? Lingkungan enggak, ekologi kayak gitu-gitu. Masuk juga. Masuk. Soalnya aku kemarin tuh kan ada tuh aku ngobrol sama Tata diantaranya atau Nida. Aku ngobrolin Greta, tahu nggak sih dia yang marah-marah di PBB karena aksi illegal logging, aksi pembakaran hutan, aksi Amazon kebakar segala macam. Dia tuh anak muda, bahkan masih anak SMA, dan dia mutusin untuk berhenti sekolah formal untuk ngebenerin bumi biar dia bener lagi. Gitu. Oh, yang ini kan dia bukan orang Indo kan itu? Bukan. Yang Greta. bule itu ya? Iya, yang bule. Iya, saya lihat itu. Yang emosional gitu kan? Emosional gitu. How dare you marah-marah, itu keren banget. Keren banget. Di Indonesia ada juga sih yang ngikutin gitu, dia berhenti sekolah terus demo. Tapi bagus sih, tapi aku nggak tahu ya apakah ruhnya sekeren Greta, apakah aku nggak tahu kalau anak Indonesia sekarang ngikutin nggak sekolah, tapi aku nggak tahu ya. Nah, maksudnya kalau sekelas Bang Sandi yang benar-benar di HI dan tahu isu-isu internasional, aku pikir sah untuk bikin kayak gerakan-gerakan semacam itu gitu. Nah, isu-isu yang nyata yang sekarang Bang Sandi dalemin apa sih Bang Sandi tentang isu internasional yang aku harus tahu nih, yang om-om yang udah bulukan kayak gini. Isu internasional apa ya? Sebenarnya banyak hal sih tentang isu internasional, tapi yang saya pengen angkat itu di isu keamanan. Ini in my opinion ya, dari pandangan saya. Kenapa penting banget isu keamanan ini? Karena keamanan itu kita tuh dulu menafsirkan keamanan tuh kalau misalnya dalam konteks negara nih, keamanan itu perang, terus tuh apa ya, militer kayak gitu. Sebenarnya yang mengancam yang dalam bentuk keamanan itu sekarang banyak hal. COVID-19 hari ini kesehatan itu tuh mengancam atau bersentuhan dengan isu keamanan karena dia mengancam kita dong. Negara itu bukan cuma terancam oleh militer gitu, bukan terancam oleh peperangan, tapi penyakit atau wabah juga mengancam negara. Bahkan ekonomi negara bisa rusak gara-gara wabah. Artinya ancaman itu hari ini tuh beragam gitu. Ancaman kesehatan, ancaman kerusakan lingkungan, perubahan iklim. Itu saya suka sih di hal itu keamanan karena itu yang dampaknya tuh dirasain banget sama kita. Kerusakan lingkungan kita ngerasain. Kayak gitu-gitu. Dan itu nyata nyentuhnya nyampe ke grassroots. Dulu bener Bang Sandi kalau kita ngobrolin keamanan ya udah kita ngobrolin Pentagon, kita ngobrolin CIA, kita ngobrolin agent segala macam yang nggak nyentuh. Tapi karena sekarang kita coronavirus ini nyentuh ke berbagai macam lapisan, mau nggak mau itu jadi titik utama fokus keamanan. Nah, Bang Sandi, ada nggak sih solusi yang ditawarin dari youth generation atau NGO yang Bang Sandi tadi bikin? Mungkin ada kajian atau pemuda ini harusnya sikapnya kayak gimana gitu menyikapi coronavirus yang mendunia ini. Kalau dari organisasi saya sendiri beberapa kali ngadain diskusi waktu itu tentang COVID-19 tuh sama dokter dari UI kalau nggak salah tuh. Dokter. Nggak tahu profesor. Ya kita hari ini ya mencoba mempromosikan tentang bagaimana permasalahan yang ada di pemuda ini, dan pemuda kan sebagai agent ya, itu lewat media sosial sih, lewat kampanye-kampanye yang kita bikin, riset-riset yang kita bikin melalui Instagram. Kita juga selain di Instagram
di LinkedIn. Oke. Di mana lagi ya? Kita juga ada websitenya. Oke. Jadi kita promosinya di situ sih sekarang. Kayak misalnya, oh iya, kita juga ngasih informasi tentang kayak tahu nggak sih gitu revolusi Perancis itu kayak gimana? Tahu nggak sih di dunia ini ternyata ada fakta unik di negara ini? Tahu nggak sih kalau sebenarnya negara dengan GDP tertinggi itu siapa? Tahu nggak sih negara yang terbersih itu gimana? Jadi lebih ke ngeedukasi gitu sih. Kayak gimana sih cara memanfaatkan waktu luang saat pandemi? Salah satunya misalnya belajar bahasa asing, belajar bahasa Inggris, Arab. Ya khususnya untuk pandemi COVID kita bikin konten-konten yang mengedukasi. Misalnya COVID apa ya? Apa yang harus kita persiapkan gitu kalau misalnya mau keluar rumah dan lain sebagainya. Itu karena kita cukup luas, tapi kita selalu berusaha mengikuti apa ya? Tantangan lah. Kita mencoba ngeriset, kita mencoba menjadi agent buat orang-orang tuh minimal tahu informasi gitu. Sehingga informasi yang kita buat juga bermanfaat buat mereka, khususnya ya saat-saat situasi kayak gini kan benar-benar butuh. Oke Bang Sandi, aku jadi ini ya. Aduh, ini penting banget sih. Maksudnya anak-anak muda sekarang kalau gabut, akhirnya informasi yang disaring tuh jadi nggak beraturan. Nah, dengan Bang Sandi bikin itu berarti apa itu? Di web atau apa? Atau apa gitu? Atau Di Instagram? Instagram Instagram lebih ringan sih ya. Iya. TikTok bikin juga nggak sih Bang Sandi? Belum. Belum. Kayaknya harus sih Bang Sandi harus bikin. Karena apa ya? Barusan tuh keren banget sih revolusi Perancis yang ngobrol tentang humanisme segala macam. Anak-anak muda sekarang karena yang di scrollingnya apa, akhirnya ke influennya apa, akhirnya masa-masa gabut pandeminya jadi nggak berfaedah. Nah mungkin ini bisa jadi solusi menarik nih. Seolah-olah kayak biasa aja ya, maksudnya bikin informasi di Instagram segala macam. Tapi orang-orang yang nge-scroll dan baca, aku pikir selain dia dapat, oke kita ngobrolin pahala ya, tentu pahalanya gede kan kita nge-share kebaikan. Orang yang gabut terus otaknya maaf ya, maksudnya di kepalanya nggak ada database apa-apa dan diinfluen informasi yang bagus, yang valid tentang revolusi segala macam, akhirnya yang didapatnya jadi bagus gitu. Dan tadi mungkin solusi dari Bang Sandi adalah ketika anak muda lagi yang ngasih tips semacam kalau keluar rumah pas pandemi lagi apa, jauh lebih didengerin daripada government yang aturan-aturan yang di TV segala macam. Kadang kita agak lumayan males ya. Tapi kalau dari anak muda lagi, ini yang asik nih cara pakai masker yang baik segala macam. Anak-anak muda jauh lebih notice gitu. Lebih. Campaign anak muda butuh banget sih. Oke. Hal apapun menurut saya, baik itu di dalam isu kesehatan, pandemi kayak gini, lingkungan, terus climate change, perubahan iklim dan lain sebagainya, itu penting banget anak muda yang mempromosikan gitu. Mungkin ini juga saya sih harapannya kayak anak-anak SMAP tuh juga harus lebih aware gitu sama lingkungan di luar, karena menurut saya SMAP itu benar-benar fleksibel. Jadi apa sih yang mau SMAP kampanyekan gitu kan? Sekarang SMAP Green School ya kan? Adiwiyata. Sekarang bahasanya Adiwiyata. Sekarang kita udah grow up mau tingkat nasional loh, yang ya. Ini stage manager kita Adam Fikri sama Pak Ade. Maksudnya rencana insya Allah ya. Maksudnya kan kita udah menang di provinsi kemarin. Terus kita mau grow up ke nasional insya Allah. Karena secara lingkungan kita udah mendukung, kita punya kayak hutan sekolah ya, terus kita juga nanti taman-taman ditata lagi dan kita semua di depan kelas hijau semua gitu. Kayaknya untuk grow up ke nasional kita sangat-sangat mungkin gitu. Tahu gak Kang Jam-Jam? Dulu waktu angkatan saya, waktu itu belum sebanyak ini ya. Sekarang udah rindang banget, bagus, tanaman-tanamannya indah lah. Dulu tuh masih botak, masih gersang, bener-bener gersang. Waktu itu kita tuh pengen sama divisi apa ya waktu itu di OSIS. Divisi keamanannya atau apa gitu. Kita pokoknya harus nanemin banyak pohon nih di sini. Waktu itu ya alhamdulillah sekolah itu selalu support. Kalau misalnya kita bikin proposal tuh alhamdulillahnya tuh selalu cair gitu. Mantap, selalu cair. Walaupun sedikit. Akhirnya waktu itu ke pasar sore-sore Kang. Saya naik motor ke pasar. Beli beli bibit-bibit, tapi bibitnya tuh bukan bibit yang udah jadi gitu, yang kecil-kecil. Beli polybag sama anak-anak kan. Macul, terus si apa sih pupuknya dicampurin sama tanah gitu, masukin ke polybag. Nah, yang kita beli si bibitnya langsung dimasukin, dijajarin tuh di tangga, tangga itu tuh di pinggir basket. Benih apa bibit yang udah kecil gitu sih? Udah berdaun sih. Udah berdaun. Enggak kecil-kecil. Kayak pohon gitu apa bunga sih? Waktu itu sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran. Sayur-sayuran ditaruh di situ, dijaretin. Terus juga waktu itu dibikin sebelah situ udah dekat pohon kelapa. Kan dulu ada apa ya namanya rumah greenhouse. Itu dari Awi.
Bikin ya gitu. Bikin aqua di bolongan gitu pakai kawat gitu terus dimasukin tanaman. Wah, benar-benar macem-macem sih. Pas ya waktu itu benar-benar sekolah juga support. Akhirnya di situ tuh dipohonin jagung ya waktu itu pernah sama Pak Ayub ya kalau nggak salah ya. Dibantuin Pak Ayub. Kita beli pupuk berapa karung tuh. Saya juga yang belinya waktu itu sama Pak Tarmit ya. Beli pupuk San. Akhirnya waktu Sabtu tuh kan kalau di zamannya dulu saya suka banyak apa ya waktu kosongnya gitu. Iya, habis olahraga segala macam kan kosong tuh. Nah, kita bener-bener satu semam kalau itu. Macul nanam pohon-pohon di yang sekitaran sini nih, sini. Akhirnya beberapa bulan kemudian jagung tumbuh, kita bakar-bakar bareng di sini. Woi, asik. Tapi sekarang tradisi Sabtu itu masih berjalan ya kalau kemarin masih masuk. Sabtu tuh kadang ya apa sih kayak tadi kayak nyangkul segala macam itu kan wawasan ekologi banget ya. Dan anak-anak yang kemarin tuh banyak yang bangga dan seru aja gitu kegiatan kayak semacam itu. Ya mungkin embrionya aku nggak tahu ya asbabun nuzulna angkatan siapa dulu yang ngebikin kok anak-anak semap tuh segitu asik dan merasa memilikinya buat sekolah ya. Mungkin kalau sekolah-sekolah di luaran yang gede karena dia punya emang pengurus kebon kayak bodo amat gitu sekolah mau ijo mau enggak. Tapi karena anak-anak merasa ini rumahnya, jadi kayak Bang Sandi tadi beli pupuk, nanam apa. Jadi wah ini rumah kita banget gitu. Asli kan. Asli. Saya juga waktu itu sebagai murid yang waktu itu masih sekolah ngerasa wah ini apa ya senior kita atau pendahulu kita juga keren. Saya juga baru tahu ternyata baju semap yang biru putih, yang kotak-kotak kotak-kotak putih bawahnya itu tuh dibikinnya sama anak-anak semap sendiri. Wah keren. Jadi yang ngusulin gitu kan semap itu termasuk yang baru ya 2003. Gak maksudnya dibikin didesainnya sama anak-anak. Oh aku baru tahu Ang, ini penting banget nih. Penting banget nih. Kalau nggak salah tuh di angkatan pertama di angkatan Kang Ai gitu. Jadi kayak Kang Ai ini kalau nggak salah ya udah lama banget cerita. Jadi kalau sekolah-sekolah lain tuh ya biasa abu-abu terus ya batik gitu kan. Tapi kita tuh pengen yang berbeda gitu. Semap tuh pengen yang berbeda. Kalau sekolah-sekolah di luar negeri gimana sih bajunya gitu. Coba deh. Kalau dilihat-lihat semap itu cukup unik kan? Oke. Bawahnya putih. Padahal bukan anak kesehatan gitu. Iya. Kalau anak kesehatan mending lah ya. Atasnya biru gitu. Itu cukup unik gitu. Cukup unik dan seolah-olah nyeleneh kan. Tapi ini jadi identitas baru. Wah, anak semap nih gitu. Ternyata yang bikin bajunya kayak gitu pun anak semap sendiri. Jadi emang menurut saya tuh semap itu dibangun atas dasar kebersamaan. Betul. Bukan cuma pendirinya, Profesor Koko, tapi kita sebagai anak-anak tuh dibebaskan untuk berekspresi, membangun semap itu pengennya kayak gimana. Sehingga pas kita sekolah di semap pun nyaman dan enak gitu. Iya. Aduh, luar biasa sih. Aduh hampir jadi nostalgia ya. Maksudnya kita nggak ngalamin masanya Bang Sandi sebelumnya, tapi kita jadi ternyata sekeren ini ya sekolah kita benar-benar dibentuk dengan cinta gitu. Ya kayak SpongeBob bikin Krabby Patty lah ya. Iya, jadi dari mulai apa sih partikel kecilnya tuh benar-benar dicintain gitu. Dan itulah kenapa Bang Sandi ini berapa menit sih udah ada setengah jam ya? Ada apa? 27. Oke, kita punya 3 menitan lagi atau lebih mungkin ya, atau 5 menitan lagi. Makanya Bang Sandi di profilnya Semap yang kemarin, skrip yang aku bikin sama Aiza tuh yang kameramennya bikin, kalau Bang Sandi nonton di YouTube itu adegan openingnya bapak sama ibu pembina itu lagi buka album, terus profilnya masuk. Aku ingin ngobrolin ke santri Darussalam atau mungkin bahkan seluruh dunia kalau nonton film ini atau profil ini, bahwa Semap tuh dibikin dengan cinta, dibangun dengan bata demi bata oleh bapak ibu pembina dengan cinta gitu. Makanya openingnya aku pengen itu, dan ternyata mungkin spirit itu yang nurun ke anak-anak sampai anak-anak mungkin beres sekolah masih tetap aja pengen di sekolah gitu daripada tidur di asrama. Apa kayak ngurus kebon segala macam gitu. Itu sih kayak gitu. Kebebasan berekspresi, terus juga nggak ada kekangan sama sekali di sini. Kita tuh sama guru kan udah kayak teman gitu. Ini yang paling unik mungkin nggak bakal teman-teman dapetin di sekolah lain. Kita bisa masuk ke kantor semua itu seenaknya. Yang penting sopan santun ya. Assalamualaikum Ibu. Mau ke Kang Mumuh misalnya tuh. Kita ke meja Kang Mumuh. Kang gini. Di sekolah lain saya rasa nggak bisa gitu. Nggak bisa. Maksudnya sebebas itu. Seenak itu. Dan itu dipelihara tuh karena guru juga tahu anak ini penuh dengan sopan santun kan. Dan biasanya anak-anak tuh kayak konsul pelajaran kayak apa, masukan. Jadi anak tuh nggak ngerasa kantor tuh tempat yang menyeramkan gitu. Itu kayak bagian dari rumah mereka juga untuk mereka konsul segala macam. Selain cuma ngerjain
selain hanya nyerahin tugas ya, mereka juga punya sesuatu yang lain nih karena kedekatan yang begitu keren gitu guru dengan murid itu. Oke. Kalau Bang Sandi ini kita jadi loncat-loncat ya. Tadi ke kuliah, sekarang balik ke semap lagi, nggak apa-apa lah ya, oke. Bang Sandi minum dulu santai aja, santai. Wah, airnya enak banget. Harus gitu ya. Ini di promo Amida, air minum Darussalam. Wah, asik. Ini Darussalam tuh bikin produk air minum sendiri, jadi kita nggak ini dari Danone dan lain-lain. SNI biar kayak helm, jadi kalau dibanting ini aman ya. Seger banget nih, Amida. Waduh, harus gitu ya tulisannya. Wah, seger banget ya. Seger banget. Ada manis-manisnya nggak? Ada manis. Amin. Bang Sandi lanjut dong. Aduh, ini meskipun udah setengah jam lebih, it's okay lah ya. Ini bonus buat Bang Sandi yang udah jauh waktunya maksudnya. Karena Bang Sandi kan punya banyak aktivitas, harus ngerjain skripsi segala macam, kerja tayang. Tapi masih bisa nyempetin untuk kesini, makasih banyak. Terakhir aku pengen belajar nih sama teman-teman yang ada di sini. Sama guru-guru yang ada di sini, pengen belajar ke Bang Sandi tentang tadi aja lah kayaknya yang isu yang harus lebih aware, yang mungkin kita nggak tahu karena kita fokus ngajar segala macam. Masa muda juga kadang udah kelewat kan, nyaris mentok gitu. Nah, dari kepala seorang Bang Sandi yang mahasiswa, yang masih muda, yang masih seger, kira-kira apa sih yang harus dibenahi? Buat semap apa? Kayaknya nggak harus semap juga sih, buat semuanya juga boleh. Mau ke semap fokus boleh, mau ke semuanya juga boleh. Secara umum yang perlu dibenahi ya, menurut saya tuh mindset sih. Mindset, kenapa mindset? Karena apa ya, pola pikir seseorang itu mempengaruhi bagaimana dia bertindak kan. Oke. Bagaimana dia bertindak. Terus ketika bicara semap sendiri, ya kita tuh jangan berpikir kalau apa ya, kita tuh ginilah gitulah, banyak ngeluh, kecil dan sebagainya. Tapi ketika mindset kita, pola pikir kita dewasa, menurut saya hal yang positif itu akan datang ke diri kita. Aduh, gimana ya? Jadi ya aku notice karena yang Bang Sandi ngutip itu kalau nggak salah Newton juga pernah ngomong, Albert Einstein juga pernah ngomong di kajian filsafatnya Pak Farudin Faiz, bahwa kita harus hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, karena pikiran itu bisa jadi tindakan itu bisa jadi perilaku jadi habit jadi takdir. Jadi apa yang kita pikirin itu ngaruh ke takdir kita. Benar. Iya, jadi kalau kita mikirnya santuy, itu ngaruh ke hardware ini, fisik ini jadi santuy. Dan itu jadi habit jadi takdir. Kita takdir gelandangan gara-gara pikiran kita sendiri. Jadi kutipan Bang Sandi itu tadi kayak sederhana, tapi itu justru kuncinya. Jadi kadang berpikir tuh anak-anak, oh iya kita fokusnya ke bangunan atau apa. Padahal value yang tadi yang lebih mahal. Justru ketika teman-teman berpikir bagus, logis, dan unik di lingkungan seperti apapun, teman-teman akan bersinar. Gitu. Jadi itu kata Bang Sandi tadi, jadi apa sih Bang Sandi? Diksinya berpikir atau apa? Apa ya? Tadi apa sih? Mindset, sorry. Mindset ya. Rubah mindset. Berpikir positif. Juga, itu juga yang bakal merubah tingkah laku kita dan budaya. Jadi sebuah bangsa yang besar itu menurut saya lahir dari peradaban yang baik gitu. Oke. Bang Sandi nih karena udah setengah jam lebih ya, Bang Sandi boleh dong closing statementnya ke teman-teman, baik itu suntikan motivasi atau apapun. Bang Sandi bebas ke teman-teman semap, terutama tadi banyak sekali motivasi, nostalgia, dan aku juga baru tahu sejarah bajunya semap tuh dibikin sama alumni, keren banget. Boleh dong ke adik-adiknya closing statement ya. Buat teman-teman SMA Plus Darussalam khususnya, tetap semangat bersekolah di SMA Plus Darussalam, karena banyak value nilai yang teman-teman tuh mungkin hari ini nggak sadar gitu, asik-asik aja, tapi teman-teman bakal ngerasainnya waktu kuliah atau bahkan 10 tahun ke depan. Terus juga untuk teman-teman dimanapun berada, selalu berpikir positif, jadikan mindset teman-teman itu lebih dewasa, dan saya rasa semap merupakan tempat untuk belajar itu semua. Oke Bang Sandi, makasih banyak udah datang. Aku nggak punya closing statement, baru sama Bang Sandi. Aku cuma mau closing dengan slogan semap. Semap itu we are different and we are excellent. Bang Sandi, makasih banyak. Terima kasih. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode semap selanjutnya. Bang Sandi, makasih. Hatur nuhun Kang Jam-Jam. Sami-sami.